Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ismania. Jadi langsung aja. Menurut Kementerian Perhubungan sendiri, bahwa rata-ratanya setiap jam itu ada 3 orang yang meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan lintas. Jadi ini merupakan data yang luar biasa besar ya menurut saya. Jadi ini merupakan suatu tantangan buat kita warga negara Indonesia, bahwa dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di negara kita, jadi kita harus tahu gitu bagaimana caranya penanganan pertama pada kecelakaan di lalu lintas seperti ini. Bagaimana P3K yang harus kita lakukan jika kita bertemu dengan orang yang sedang kecelakaan lalu lintas. Jadi kita bisa membantu mereka gitu, nah dengan ilmu yang kita punya. Oke, jadi kecelakaan lalu lintas yang akan saya bahas adalah terlindas oleh kendaraan. Nah, yang terlindas ini bukanlah badannya ataupun kepalanya, enggak. Jadi yang terlindas adalah kakinya. Nah, jadi ada sebuah kasus bahwa seorang pekerja perkantoran, dia berangkat kerja dan dia menunggu bis di pinggir jalan. Namun ada kendaraan yang terlalu pinggir dan trotoar jalan itu. Jadi terlindaslah kaki seorang pegawai kantoran ini. Cedera pada kaki seperti ini kemungkinan akan mengubah struktur kulit ataupun struktur tulang. Nah, jadi kemungkinan besarnya adalah akan mengalami patah tulang ataupun retak tulang. Nah, jadi tanda-tanda retak tulang ataupun patah tulang itu sendiri adalah yang pertama nyeri, terasa nyeri pada kaki. Yang kedua adalah susah berjalan. Yang ketiga adalah mengalami pembengkakan. Dan yang keempat adalah terjadinya perubahan struktur pada kaki atau perubahan bentuk pada kakinya mungkin ya. Nah, lalu bagaimana sih cara penolongan pertama pada kecelakaannya ini? Nah, jadi yang pertama yang dilakukan adalah rest atau istirahat. Jadi kalian harus istirahatkanlah kaki yang terkena cedera itu. Kemudian jangan pernah melakukan aktivitas ya dengan kaki yang terkena cedera itu. Kemudian yang kedua adalah mengkompres dengan es. Jadi caranya adalah masukkanlah es batu itu ke dalam handuk, baru kalian kompres tuh kaki kalian yang cedera, agar pembengkakan yang terjadi itu agak berkurang lah, dan rasa nyerinya juga agak berkurang ya. Nah, yang ketiga adalah dengan cara membalut. Yang ketiga caranya adalah balutkanlah kaki kalian itu dengan perban elastis. Nah, jangan juga untuk memperban itu terlalu kuat, jangan. Nah, perbanlah dengan yang pas-pasnya aja, jangan terlalu kuat, agar aliran darahnya itu tetap lancar gitu. Yang keempat itu elevation ya, meninggikan posisi kaki kita dengan setingginya itu sebanding dengan pinggul kita. Jangan meletakkan kaki yang cedera itu menggantung ke bawah, jangan, karena itu akan semakin memperparah struktur tulang kita. Nah, yang kelima adalah dengan mengkonsumsi obat. Misalkan rasa nyerinya ini datang gitu kan dan sakit banget, jadi setidaknya kita penanganan pertamanya adalah meminum obat-obat anti nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Dan adapun untuk kasus cedera seperti ini bukan berarti ini adalah patah tulang ataupun retak tulang. Ini bisa saja keseleo mungkin ya. Dan kasus-kasus seperti ini tidak harus kita bawa ke tukang urut ataupun tukang pijat. Ini adalah statement yang salah. Jadi teman-teman, jika kita membawa cedera kita ini ke tukang urut, lalu cedera itu diurut, nah itu akan memperbesar atau memperluas daerah kerusakannya gitu, memperparah lagi kan pastinya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini sebaiknya lakukanlah penolongan pertama pada kecelakaan seperti tadi 5 itu saya sebutkan. Kemudian setelah itu kalian
hubungi dokter terdekat pada rumah sakit terdekat kalian agar diketahui apakah ini terjadi patah tulang ataupun tidak. Nah, dengan penolongan yang lebih cepat, dengan diperiksa lebih awal, maka kita tahu apakah ini patah tulang. Jika iya, maka bisa cepat dipulihkan gitu dengan berbagai macam prosedur yang akan diberikan oleh dokter. Tuh. Jadi mungkin kurang lebihnya ini aja. Bila kurang mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.